Untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang turunan ya, turunan menuruni tangga bukan. Jadi kita akan mempelajari tentang turunan atau kata lainnya yaitu diferensial, kalkulus diferensial. Itu seperti apa? Kita langsung saja ya. Turunan atau nama lainnya adalah diferensial. Itu tandanya biasanya itu aksen ya. Jadi F aksen X atau juga bisa Y aksen atau bisa juga DY per DX, itu turunan ya, itu turunan. Nah, untuk langsung saja ya, untuk rumusnya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan saya punya fx-nya itu sebuah angka, kita diminta untuk menurunkannya, berarti angka itu menjadi 0. Semua angka, mau dia negatif 10 pun dia akan menjadi 0. Berarti kita mendapatkan rumus yaitu kalau fx itu A, maka f aksen x-nya 0, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan saya punya dia itu x, berarti fx-nya itu fungsi awalnya x, berarti f aksennya itu menjadi 1. Jadi dihilangkan variabelnya. Di sini ada angka 1 ya. Kalau saya punya dia min 10x, berarti f aksennya menjadi min 10. Jadi kita hanya mengambil angkanya saja. Misalkan fx-nya 1/2x, berarti turunannya menjadi 1/2. Jadi x-nya dihilangkan. Kok bisa seperti itu, x-nya tiba-tiba hilang? Nah, penjelasannya berikut. Jadi semisal saya punya tadi fx sama dengan setengah x. Nah, itu kan kalau kita turunkan, itu artinya setengah kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu 1x pangkat dikurangi 1. Nah, jadinya apa? Setengah x pangkat 0. Nah, jangan lupa nih, semua yang dipangkatkan dengan 0 itu pasti hasilnya 1. Jadi semua yang dipangkatkan 0 itu 1. Makanya hasilnya setengah kali 1 yaitu setengah. Seperti itu. Nah, ini itu didapat dari mana kok ada rumus seperti ini? Nah, itu didapat dari fx yang setelah ini akan kita bahas, yaitu ax pangkat n. Nah, jadinya a kali n x n min 1 yang akan dibahas berikut ini. Oke, jadi didapatnya dari ini tadi ya, sesuai dengan rumus ini yang akan kita bahas nih, setengah kali pangkat kurangi 1. Nah, berarti di sini kita mendapatkan saat ada ax, berarti f aksennya apa? Hanya sih, misalkan ada ax, berarti jawabannya a ya. Ada ax, berarti jawabannya a. Nah, berarti di sini saat kita punya ax, berarti f aksennya itu f aksen x-nya itu a. Nah, sekarang yang ketiga, misalkan saya punya fx x pangkat n. Sekarang pangkat. Kalau kita punya fx x pangkat n, itu caranya bagaimana? Jadi caranya di sini ada angka berapa? Ada angka 1 ya. Berarti 1 jadi 1 dikali n pangkatnya, taruh bawah, 1 kali n x n min 1. Jadi kalau kita punya x pangkat n, berarti menjadi f aksennya menjadi 1. Di sini 1 ya, berarti kan n kali
X N min 1. Itu contohnya seperti apa? Misalkan saya punya fx-nya x pangkat 5, berarti turunannya menjadi apa? Ada nggak satu ya? 1 kali 5 turunin x 5 dikurangi 1 gitu ya. Paham ya? Nah kalau misalkan ini jadi 5x pangkat 4. Kalau misalkan depannya ada angka, jadi misalkan ada angka pangkat n gimana jadinya? Jadinya gimana? Berarti A kita kali sama angkanya, kita kali sama pangkat, kemudian pangkat dikurang 1. Contohnya saya punya 2x pangkat 6, turunannya berapa? Berarti 2 dikali 6 kali pangkat dikurang 1, jadi 12x pangkat 5, seperti itu. Paham ya? Paham ya? Bisa dipahami ya? Itu untuk turunan. Nah, kalau misalkan dia panjang bagaimana? Misalkan ada setengah x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 4 min 3x. Berarti kita turunkan satu per satu. Ini jadi apa? Setengah dikali 5 pangkat dikurangi 1 4, 2 dikali 4 pangkat kurangi 1 3 min 3. Ingat kalau ada variabel doang, variabelnya dihilangkan. Jadinya 5 per 2 x pangkat 4 tambah 8x 3 min 3. Jadi dihitung satu-satu. Begitu. Nah, kalau misalkan dia bentuknya akar bagaimana? Kalau bentuknya akar, misalkan bentuknya akar, kalau misalkan saya punya fx-nya itu 2 akar x disuruh turunan, berarti gimana? Kita ubah dulu x ini menjadi pangkat, kita ubah menjadi pangkat. Jadi kalau akar itu kan pangkat setengah, baru kita turunkan. Oh, ini belum diturunkan, jadi jangan pakai aksen ya. Kalau belum diturunkan tetap fx. Nah, baru kita turunkan menjadi 2 kali setengah x setengah dikurang 1. Prinsipnya itu adalah pangkat dikurangi 1. Pangkatnya dikali, kemudian dikurangi 1. Jadi pangkatnya dikaliin ke depan dikurangi 1. Nah, ini bisa dicoret, jadinya 1x setengah dikurangi 1 itu min setengah. Nah, ini karena pangkatnya negatif, kita ubah menjadi positif. Supaya menjadi positif, dia harus diletakkan di bagian bawah. Jadi 1 per x pangkat setengah. Nah, x pangkat setengah tadi apa? Akar x. Begitu. Paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan ada x yang bagian bawah bagaimana? Kalau misalkan ada 3 per 2 akar x, caranya gimana? Atau di sini kalau x pangkat 5 deh, atau pangkat berapa enaknya? Pangkat 11 langsung deh, gede sekalian. Nah, berarti sebelum kita turunkan, yang ada variabelnya kita ubah jadi pangkat, kemudian kita pindahkan ke atas. Seperti apa? 3 per 2 kali x pangkat 11 per 2. 11 per 2 di sini ya. Di sini kan ada angka 2. Bukan 2 ini ya, tapi 2 yang di sini. Nah, baru kita pindahkan dulu nih. 3 per 2 x pangkat min 1 per 12. Kok 2-nya nggak ikut? Nggak, karena kan yang kita pindahkan hanya variabel yang mempunyai pangkat ya. Nah, baru kita turunkan menjadi 3 per 2 gimana tadi? Dikali 11 per 2 pangkat dikurang 1. Jadinya min 33 per 4 berapa tuh? Min 11 per 2 dikurang 1 jadi min berapa? Min 13 per 2. Min 13 per 2. Nah, ini bisa kita ubah. Saya tulis ke sana ya. Bisa kita ubah min 33 per 4 x ke bawah ya, berarti ya x pangkat 13 per 2. Begitu. Atau kalau disuruh membuat dalam bentuk akar, ya kita ubah x pangkat 13. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, contoh satu lagi coba.
3x tambah x kuadrat per x akar x, atau di sini pangkat 5. Nah, caranya gimana? Sama seperti tadi, kalau ada akar, kita ubah dulu akarnya pangkat setengah. Setelah kita ubah, kita naikkan menjadi kali x pangkat setengah. Karena kalinya untuk semua dikasih kurung ya, kita kalikan ke dalam. Yang namanya kali ke dalam berarti sama-sama variabel nih, a n kali a n, berarti pangkatnya di jumlah. Jadinya 3x pangkat 5 ditambah setengah berapa? Betul, 7/2 ditambah 2 tambah setengah. Pintar, 3/2. Baru kita turunkan 3 kali 7/2, 7/2 dikurangi 1 ditambah 1 dikali 3/2, 3/2 kurangi 1. Saya lanjutin di sini. 21/2 x 7/2 dikurangi 1 jadinya berapa ya? 5/2. 3/2 dikurangi 1 jadinya berapa? 1/2. Begitu. Atau kalau mau diminta untuk menjadi bentuk akar, jadi akar x ditambah 3/2 x. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, kalau dia x pangkat setengah itu kan akar x. Kalau 3/2 itu x akar x. Kalau 5/2 x kuadrat akar x. 7/2 x pangkat 3 akar x. Jadi di sininya angkanya nambah 2, tapi di sininya hanya nambah 1. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan ada bentuk seperti ini, x min 1 kuadrat, diminta untuk turunannya berapa? Nah, caranya kalau dia masih pangkat 2, kita jabarkan saja x min 1, x min 1, jadinya x kuadrat min 2x tambah 1. Baru kita turunkan ya, menjadi gimana tadi? 1 kali 2 pangkat dikurangi 1, 2 kali 1 pangkat dikurangi 1. Kalau tidak ada, 0. Seperti itu. Kalau misalkan disuruh mencari nilainya 5, ya di sini tinggal diganti. Habis seperti ini kita tinggal ganti 5, 2 kali 5 min 2, 10 min 2, jadinya 8. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di sini pangkatnya besar, misalkan pangkatnya 12, kan kita nggak mungkin kali-kaliinnya sampai 12 kali baru kita turunkan toh. Nah, caranya seperti ini. Kalau misalkan ada bentuknya ax plus b pangkat n, turunannya yaitu di sini angkanya kita tulis dikali pangkat dikali turunannya berapa? Ax tambah b, a saja kita tulis ulang, pangkat dikurang 1. Nah, ini rumusnya. Coba yang ini tadi, yang fx x min 1 pangkat 12, turunannya di sini ada angka 1 dikali pangkatnya, turunan x min 1 itu 1 juga ya, x min 1 pangkat dikurang 1, 12 x min 1 pangkat 11. Gimana? Coba contoh lain ya. 2 3x tambah 6 pangkat 15. Nah, berarti gimana? 2 dikali pangkat dikali turunan, kita tulis ulang, pangkat dikurang 1. Jadinya berapa ini? 30, 90 ya. Benar kan? Ya, 90. 3x tambah 6 pangkat 14. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itu tadi kan kalau bentuknya begini ya, ada pangkat di atas. Nah, kalau bentuknya itu dia pembagian, bagaimana? Misalkan ada 2x tambah 1 per x tambah 5,
kan ini tidak perkalian, jadi tidak bisa dinaikkan. Kalau tadi kan karena dia misalkan ini 5x, berarti kan x-nya bisa kita naikkan. Karena apa? Artinya itu kan 5 dikali 1/x. Bisa kita tulis seperti itu. Kalau ini kan tidak bisa, dia satu kesatuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya menggunakan cara cepatnya begini. Jadi ada rumus, kalau dia ax plus b per cx plus d, maka turunannya menjadi a kali d min b kali c cx plus d kuadrat. Jadi angkanya kita kali dengan syarat catatan x-nya harus taruh depan. Nah, ini x-nya udah di depan belum? Oh, ternyata sudah. Berarti kita bisa cari nih A, B, C, D. A, B, C, D itu angkanya ya. Berarti A kali D 2 kali 5 dikurangi B kali C 1 kali 1 per bawahnya tetap sama kan, hanya tinggal ditaruh kuadrat. X plus 5 kuadrat, jadinya 10 min 1 X plus 5 kuadrat menjadi 9 per X plus 5 kuadrat. Begitu, bisa ya? Bisa dipahami ya. Nah, yang dimaksud kok dengan catatan X di depan itu gimana? Tadi yang saya bilang, kalau misalkan ternyata ada soal yang seperti ini, nah, apakah semua X-nya sudah ada di depan? Belum ya, ada yang ini kan belum ada di depan. Berarti kita pindah dulu sebelum kita turunin. Min 3X tambah 2. Nah, hanya letaknya saja kita pindah. Baru kita masuk ke turunan tadi. A, D, min B, C. Yang bawah tetap sama, tinggal kasih kuadrat. Jadinya min 24 min 8. 4X tambah 8 pangkat 2. Jadinya min 32 per 4X tambah 8 pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Nah, ini untuk latihannya, mungkin bisa dikerjakan, bisa dicoba, siapa tahu lebih makin bisa mendalami. Oke, di video kali ini cukup sekian saja untuk pembelajaran turunan diferensial. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Jangan lupa tulis jawaban kalau sudah ketemu ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap positif, tetap berkarya, dan tetap menjadi pribadi yang fantastis. Semua bisa.